Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dan peranannya dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian di Indonesia terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Berikut peranan dari keempat pelaku ekonomi tersebut. Yang A, rumah tangga konsumen. Dalam perekonomian Indonesia, rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi, mengkonsumsi barang dan atau jasa, serta membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga produsen. Peranan rumah tangga produsen antara lain adalah menggunakan faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah, dan sebagai agen pembangunan. Yang C, pemerintah. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi suatu negara. Pemerintah juga menetapkan suatu kebijakan untuk mendorong kegiatan perekonomian. Pemerintah juga berperan sebagai produsen dalam penyediaan fasilitas umum dan menguasai sumber daya vital bagi hajat hidup masyarakat. Dan yang D, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berperan bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai eksportir dan importir barang atau jasa, sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi, serta sebagai pendukung kegiatan negara. 2. Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Circular flow diagram adalah interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk suatu sistem tertentu diwujudkan dalam arus melingkar. Melalui circular flow dapat diketahui posisi perputaran uang, barang, dan jasa antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor melibatkan rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen. Yang pertama, rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi berupa alam atau tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian di pasar input atau pasar faktor produksi. Jadi, rumah tangga konsumen tadi sebagai penyedia faktor produksi untuk disalurkan kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi tersebut untuk proses produksi. Kemudian, setelah rumah tangga produsen menerima faktor produksi, maka rumah tangga produsen akan membayar balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa uang. Kita ambil contoh misalnya tenaga kerja. Karena rumah tangga produsen menerima tenaga kerja, maka balas jasa yang diterima konsumen itu bisa berupa upah ataupun gaji. Setelah rumah tangga produsen melakukan proses produksi, maka rumah tangga produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang disalurkan di pasar output atau pasar produk jadi, yang mana barang dan jasa tersebut disalurkan ke rumah tangga konsumen. Kemudian, karena rumah tangga konsumen menerima barang dan jasa tadi, maka rumah tangga konsumen akan membayar sejumlah uang, yang mana uang tersebut berasal dari pendapatannya tadi, yaitu balas jasanya tadi berupa upah, sewa, bunga, modal, dan laba. Dan rumah tangga konsumen tadi menyerahkan uang kepada rumah tangga produsen sebagai balas jasa dari barang dan jasa tersebut. Demikianlah perekonomian dua sektor.
Yang kedua, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pemerintah memerlukan faktor produksi guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Misalnya, pemerintah memerlukan tenaga kerja, maka pemerintah akan masuk dalam pasar faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen. Tenaga kerja tadi sebagai tenaga ASN yang membantu tugas pemerintah. Setelah faktor produksi didapat pemerintah, maka pemerintah akan membayar balas jasa berupa uang. Selain itu, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa yang diproduksi oleh RTP di pasar produk jadi atau pasar output. Misalnya, pemerintah memerlukan alat kelengkapan kantor, mobil dinas, dan rumah dinas. Setelah pemerintah mendapatkan barang dan jasa dari RTP, maka pemerintah akan membayarkan balas jasa berupa uang tadi kepada RTP. Nah, setelah rumah tangga pemerintah menerima faktor produksi dan barang jadi tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang banyak. Maka untuk mendapatkan pemasukan, pemerintah memerlukan pajak yang harus dibayarkan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Misalnya, rumah tangga konsumen tadi tenaga kerja dapat membayar pajak berupa pajak penghasilan. Sebagai timbal balik dari pembayaran pajak tadi, maka pemerintah akan menyediakan fasilitas publik dan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Fasilitas publiknya misalnya pembangunan jalan atau pendirian sekolah dan rumah sakit. Kemudian subsidi diberikan kepada produsen, misalnya subsidi berupa bagi rumah tangga konsumen, misalnya subsidi listrik atau subsidi LPG 3 kg. Kalau bagi rumah tangga produsen, misalnya subsidi itu berupa bantuan alat pertanian ataupun pupuk. Perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor terdiri dari pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi dalam negeri sendiri terdiri atas rumah tangga negara, rumah tangga produsen, dan rumah tangga konsumen. Di sini, pelaku ekonomi dalam negeri akan melakukan kegiatan ekspor barang dan jasa di pasar faktor produksi. Ekspor barang dan jasanya berupa apa? Misalnya, tenaga kerja Indonesia atau TKI dan TKW. Bagi masyarakat pelaku ekonomi dalam negeri itu dikatakan sebagai ekspor barang dan jasa. Tapi bagi masyarakat luar negeri itu adalah impor barang dan jasa. Kemudian, masyarakat luar negeri akan membayar balas jasa berupa devisa kepada pelaku ekonomi dalam negeri. Jadi, pelaku ekonomi dalam negeri akan menerima devisa sebagai balas jasa dari penyerahan faktor produksi. Kemudian, masyarakat luar negeri juga melakukan kegiatan ekspor dan barang dan jasa di pasar faktor produksi. Misalnya, pelaku ekonomi dalam negeri memerlukan tenaga kerja ahli dalam kegiatan produksinya, sehingga masyarakat luar negeri melakukan ekspor barang dan jasa, dan bagi pelaku ekonomi dalam negeri itu adalah impor barang dan jasa. Karena pelaku ekonomi dalam negeri melakukan kegiatan impor barang dan jasa, maka pelaku ekonomi dalam negeri akan membayarkan devisa dan diterima oleh masyarakat luar negeri. Devisa sendiri adalah mata uang negara lain
yang diakui oleh seluruh negara sebagai alat pembayaran. Kemudian, di pasar output atau pasar barang jadi, pelaku ekonomi dalam negeri juga melakukan kegiatan ekspor barang jadi ke masyarakat luar negeri. Misalnya pelaku ekonomi dalam negeri melakukan ekspor barang jadi berupa furniture atau mebel ke masyarakat luar negeri. Bagi pelaku ekonomi dalam negeri itu dikatakan sebagai ekspor barang dan jasa, dan bagi masyarakat luar negeri itu adalah impor barang dan jasa. Karena melakukan kegiatan ekspor tadi, maka pelaku ekonomi dalam negeri akan menerima devisa sebagai balas jasa dari masyarakat luar negeri. Penerimaan devisa ini dapat meningkatkan pendapatan negara untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, masyarakat luar negeri juga melakukan kegiatan ekspor barang dan jasa ke pelaku ekonomi dalam negeri terhadap barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh pelaku ekonomi dalam negeri. Misalnya, pelaku ekonomi dalam negeri itu melakukan kegiatan impor mobil dari masyarakat luar negeri. Karena pelaku ekonomi dalam negeri tadi melakukan kegiatan impor, maka harus membayar balas jasa berupa devisa yang menjadi penerimaan bagi masyarakat luar negeri. Demikian materi dari Ibu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa berdoa, belajar, dan subscribe.